Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Setelah sebelumnya Luffy dan Kakehyo dihadapkan dengan Queen, kali ini One Piece 936 memperlihatkan kelanjutan ide yang dimaksud oleh Queen sebelumnya. Selain itu, pertemuan antara Kawamatsu dan Raizo pun menjadi pusat perhatian chapter minggu ini. Well, langsung saja mari kita bahas kejadian menarik lainnya yang ada pada One Piece 936. Misi baru Raizo. Reuni tak terduga terjadi antara Raizo dan Kawamatsu. Raizo yang sebelumnya ditugaskan untuk membebaskan Luffy mau tidak mau harus mendapatkan misi baru setelah dipertemukan kembali dengan Kawamatsu. Diketahui bahwa Kawamatsu ternyata sudah mendekam di tahanan selama 13 tahun. Dalam rentang waktu tersebut sepertinya dia memang diperlakukan berbeda dengan para tahanan yang lain. Dia harus mendekam di dalam sebuah ruang tahanan dengan rantai sebagai pengekangnya, plus dia harus memakan duri ikan busuk yang terkontaminasi racun. Jika para tahanan lain dipekerjakan secara paksa untuk mendapatkan sebuah dango, namun tidak bagi Kawamatsu. Sehari-harinya dia hanya mendekam saja tanpa bisa bergerak dengan leluasa. Bayangkan saja selama 13 tahun secara kontinu Kawamatsu diperlakukan seperti itu. Ini menunjukkan betapa bahayanya dia bagi pihak Kaido. Mungkin karena kesetiaannya terhadap keluarga Kozuki yang tinggi, membuat dia mampu bertahan dari segala intimidasi yang tujuannya untuk mematahkan semangatnya. Menurut perbincangan di antara mereka, Kawamatsu sendiri sejatinya sudah siap untuk bertarung kapanpun. Fakta bahwa dia sudah lama mendekam dan masih belum kehilangan semangatnya menandakan Kawamatsu akan menjadi musuh terburuk terkhusus bagi pengikut Orochi. Ya, dia adalah salah satu pengikut Oden yang mempunyai kekuatan tinggi. Beruntung bagi aliansi karena bisa menemukan dia di saat bersamaan dengan proses pembebasan Luffy. Namun lagi-lagi ini bukanlah tugas yang mudah bagi Raizo. Meskipun jeruji tahanannya sudah mulai berkarat, namun Kawamatsu sendiri tak yakin akan dengan mudahnya untuk membuka pintu tersebut. Jika memang benar kondisinya seperti itu, maka jalan satu-satunya untuk membebaskan Kawamatsu adalah dengan mendapatkan dua kunci berbeda yang masing-masing dipergunakan untuk membuka pintu dan borgol yang mengekang Kawamatsu. Nah, sebelum dia mampu membebaskan Kawamatsu, Raizo kembali kepergok oleh para penjaga. Yang pasti dia akan terus dicari, bahkan kemungkinan terburuknya jika pihak headliner penjaga tahanan mengetahui hubungan antara Kawamatsu dan Raizo, bisa jadi penjagaan di depan ruang tahanan Kawamatsu akan ditingkatkan. Namun di sini ada peristiwa menarik terjadi, di mana ketika Queen membuka borgol Luffy, Raizo terkejut sendiri. Dia kemudian mempertanyakan kunci yang sudah ia dapatkan. Sebenarnya kunci milik siapa yang saat ini dia pegang? Jika bukan kunci borgol Luffy, maka kita boleh berharap itu adalah kunci milik Kawamatsu. Namun kemungkinan tersebut juga berlaku bagi Kid atau tahanan yang lain. Ada baiknya Raizo harus mencoba untuk membuka salah satu di antara dua gembok atau borgol yang mengekang Kawamatsu. Jika itu berhasil, maka potensi kebebasan Kawamatsu akan tinggi. Eksekusi Luffy dan Kakehyo. Masih dalam lokasi yang sama, One Piece 936 akhirnya mengungkap ide yang sebelumnya Queen angkat. Luffy yang sudah dianggap melanggar peraturan penjara tambang harus menjalani sebuah eksekusi. Yang menariknya, eksekusi di sini dilakukan dengan cara yang berbeda. Kali ini Queen menggelar turnamen sumo yang cukup ekstrim, di mana Luffy dan Kakehyo harus mengenakan sebuah kalung yang sudah dimodifikasi yang akan memotong leher mereka apabila keluar dari arena sumo. Sekali lagi, Queen masih tetap memberikan pengampunan bagi Luffy jika ia bergabung ke dalam kru Beast Pirate. Namun berapa kali pun dia mengajak Luffy, tetap saja sang kapten akan terus menolak ajakannya. Nah, setelah melihat simulasi yang terjadi pada sebongkah batu, wajar jika siapapun yang melihat hasilnya akan terkejut. Namun begitu Luffy tak mengekspresikan wajah kekhawatirannya, justru dia memperlihatkan wajah kesal dan marahnya. Jika memang proses kerja kalung tersebut seperti yang disinggung Luffy, mirip dengan kalung yang dikenakan oleh budak Tenryubito atau seperti budak yang ada di rumah pelelangan, maka ada potensi untuk dilepaskan dengan kekuatan haki. Jika seperti itu, harusnya Luffy mampu melepaskannya. Namun yang terjadi, Luffy juga harus mempertimbangkan keselamatan Kakehyo.
Kawamatsu sendiri bahkan menaruh harapan pada Luffy agar Kakeyo tak sampai meregang nyawa. Mau bagaimanapun keselamatan Kakeyo akan menjadi modal bagi aliansi untuk menambah pasukan dari para samurai ataupun yakuza pemberontak. Nah, keuntungan lain yang diberikan Queen kepada Luffy dalam mengikuti sumo tersebut adalah dibebaskan dari belenggu borgol. Luffy yang selama ini mengharapkan terbebas dari borgol tersebut langsung mengekspresikan kegembiraannya. Ini adalah salah satu peristiwa terabsurd dalam One Piece 936, yang mana Luffy menganggap Queen sebagai pribadi yang baik. Ya, keduanya sama-sama memperlihatkan kekonyolannya dalam porsinya masing-masing. Sepertinya jarang sekali ada komandan divisi Yonko yang menanggapi kekonyolan Luffy di situasi yang genting. Nah, Luffy yang terbebas dari belenggu borgol langsung menantang Queen dengan sifat percaya dirinya yang tinggi. Seandainya dia mampu menerbangkan Queen, maka mereka bisa terbebas sepenuhnya. Namun saya kira hal tersebut akan sulit terjadi, karena ini adalah proses di mana Queen memang sengaja ingin membuat pertunjukan khusus bagi Luffy. Turnamen sumo ini semata-mata dibuat untuk mengeksekusi Luffy. Meskipun pada akhirnya nanti Luffy mampu mengalahkan semua lawan-lawannya, bukan berarti dia akan terbebas sepenuhnya. Hal ini terlihat dari peraturan sumo yang dibuat oleh Queen sendiri. Queen bebas memasukkan siapa saja, termasuk jumlah dan senjata yang dibawa peserta untuk melawan Luffy. Mau dilihat dari manapun, turnamen ini didesain untuk mengalahkan Luffy dengan cara apapun. Artinya keuntungan akan selalu berada di pihak Queen. Meskipun di awal Luffy mampu merobohkan banyak lawannya dengan Housoku, namun Queen tak gentar sama sekali. Akan ada kejutan-kejutan menarik yang saya kira mungkin akan terjadi nanti. Bahkan Kakeyo saja menganggap dirinya sebagai penghambat bagi Luffy. Apakah nanti Kakeyo akan menunjukkan kemampuannya setelah melihat aksi perdana Luffy dengan Housokunya? Ya, kita boleh berharap begitu seandainya Kakeyo mulai terpojokkan. Rencana aliansi mulai tercium. Beralih ke lokasi lain di mana Hawkins dan X-Drake bergerak menuju pemandian di ibu kota bunga untuk menyisir para musuh-musuh mereka. Kita tahu sebelumnya kelompok Nami sudah ada di sana, dan One Piece 936 akhirnya mempertemukan mereka dengan para headliner. Situasi semakin memburuk ketika Hawkins menyuruh para pengunjung untuk berbaris dan memperlihatkan kaki mereka. Dia sepertinya sudah tahu info tentang lambang yang disebarkan oleh Kinemon untuk para pemberontak. Kira-kira dari mana dia mendapatkan info tersebut? Apakah ada pihak yang membocorkan rencana Kinemon? Saya kira hal tersebut ia peroleh dari Kyoshiro. Ini semata-mata karena Kyoshiro sendiri sudah melihat kode bulan sabit saat tragedi Komurasaki. Mungkin saja dia sudah mengerti arti dari kode tersebut dan langsung segera memerintahkan para headliner untuk menangkap orang-orang yang mempunyai kode tersebut. Nah, selain daripada itu, One Piece 936 juga menunjukkan salah satu kelemahan dari X-Drake. Ya, dia secara mengejutkan lemah terhadap tubuh wanita. Sebelumnya dia hanya berjaga di depan dan tak ingin masuk ke dalam pemandian. Namun ketika ia mendengar teriakan Osobamas, dia langsung bergerak menuju ke dalam. Dan apa yang terjadi? Ia pun tumbang akibat pukulan kebahagiaan seperti yang terjadi pada para kebanyakan pengunjung pria lainnya termasuk Sanji. Ya, ternyata Sanji sendiri sudah berada di sana dan menyalahgunakan kemampuan raid suit-nya. Dengan ini artinya salah satu impian Sanji pun telah terwujud. Lagi dan lagi cerita Sora pun disinggung oleh Hawkins dan X-Drake. Mereka berdua yang sama-sama berasal dari Not Blue menyadari akan prajurit Germa Steel Black. Ini sepertinya bukan sekedar cerita dongeng sembarangan. Ada suatu kecenderungan para penduduk Not Blue kebanyakan sangat menyukai cerita Sora yang mengangkat Germa Double Six. Namun situasi saat ini mereka berdua sepertinya belum menyadari identitas di balik kostum tersebut. Mereka masih menganggap dia adalah Osobamas. Mungkin akan semakin menarik seandainya mereka mengetahui Steel Black adalah salah satu kru topi jerami. Nah, yang jadi permasalahan selain dari kode rahasia yang sudah bocor adalah tertangkapnya kru bajak laut Horde. Kali ini pihak musuh sengaja menangkap mereka untuk memancing Law. Jika Law sampai mengetahui berita tersebut, maka bisa berpotensi akan terjadi kekacauan, karena Law sendiri sangat mengkhawatirkan nakamanya seperti halnya Luffy. Inilah yang membuat Sanji harus memberitahukannya terlebih dahulu sebelum Law terpancing emosinya. Karena jika sudah terjadi keributan lagi, maka akan memperburuk situasi aliansi. Zoro melawan pencuri Susui. Kerinduan fans Zoro sepertinya sedikit terobati. One Piece 936 akhirnya memperlihatkan kembali sosok Zoro.
Saat ini dia berhasil mengejar pencuri pedangnya. Meskipun menurut pencurinya, Zoro sampai ke tempat tersebut dengan memakan waktu yang lama. Ya, bisa jadi dia nyasar terlebih dahulu, atau justru karena nyasarlah yang kemudian menuntun Zoro sampai ke tempat pencuri, tepatnya di wilayah Ringo. Well, pedang yang dicuri dari Zoro ternyata adalah Susui yang merupakan harta warisan negeri Wano. Dan si pencuri tersebut sepertinya adalah seorang kolektor pedang. Dia sudah memiliki banyak pedang yang secara kebetulan juga pedang-pedang tersebut sangat dibutuhkan bagi para aliansi, khususnya untuk memulai pemberontakan. Seandainya saja Zoro mampu meyakinkan si pencuri untuk masuk ke dalam aliansi, maka hal tersebut akan sangat menguntungkan. Ya, potensi tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi. Jika kita melihat perawakan si pencuri, maka akan terlihat seperti tokoh legenda Jepang yang akrab dipanggil Benkei. Dalam riwayatnya, Benkei sangat gemar untuk mengumpulkan pedang. Nah, ketika hendak mendapatkan pedang ke-1000-nya, dia justru kalah berduel dengan Yoshitsune, yang pada akhirnya membuatnya menjadi pengikutnya. Dan duel tersebut dilakukan di atas sebuah jembatan. Ya, kira-kira situasinya sama seperti dengan apa yang dihadapi Zoro saat ini. Mungkin Oda juga terinspirasi akan kisah Benkei sendiri. Jadi kita bisa berharap bahwa nantinya si pencuri tersebut akan masuk ke dalam bagian aliansi. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Well, itulah pembahasan One Piece 936. So, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!